pertemuan Jokowi Surya demi kebangsaan. Kenegarawanan seseorang bisa dinilai dari seberapa teguh sikapnya untuk memegang komitmen kebangsaan. Bersikap atas kepentingan kolektif bangsa dan negara, bukan sekedar untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dalam konteks demokrasi, seorang negarawan tidak akan terjebak sekedar urusan pilihan-pilihan politik praktis. Itulah perbedaan antara seorang negarawan dari sekedar politikus partisan. Negarawan memandang politik praktis sekedar sarana untuk mencapai kepentingan kolektif bangsa. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melalui pertemuan 1 jam yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Meski berbeda pilihan politik, Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 dan belakangan memberikan kode-kode dukungan untuk Prabowo Subianto, baca pres dari Partai Gerindra, sementara Surya Paloh dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Kedua sahabat lama ini, Joko Widodo dan Surya Paloh, tak menjauhkan silaturahim. Pertemuan tersebut digambarkan penuh dengan suasana kekeluargaan oleh Surya Paloh yang mengaku sudah lama tak bertemu Joko Widodo. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara Ketua Umum Parpol dengan Presiden, melainkan sebuah kedekatan personal dengan Joko Widodo. Pembicaraannya pun beragam. Joko Widodo sempat menanyakan soal cawapres Anies hingga menyinggung kritiknya soal revolusi mental yang dialamatkan pada sang presiden. Sebuah keharmonisan yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut jelas menyemburkan harapan bagi rakyat bahwa pemilu 2024 akan diwarnai kedewasaan politik para elit, bahwa pilihan politik praktis merupakan hal biasa, bukan untuk dipertentangkan mati-matian. Apalagi dalam periode pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf, komitmen Nasdem untuk mengawal dan mendukung Joko Widodo sampai akhir masa pemerintahan di 2024 tidak pernah luntur. Jokowi pun saat ini tidak mendepak habis kader Nasdem di kabinet. Mengenai Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden adalah untuk kepentingan di pemilu 2024, sebuah pilihan politik yang semestinya tidak ada lagi hubungannya dengan periode kepemimpinan Joko Widodo. Kini publik pun bisa melihat jalannya kontestasi politik dalam harmoni di pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden 2024. Artinya, ketika elit sudah memberikan teladan, tentu akan mendorong terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan bermutu dengan banyak pilihan kandidat calon pemimpin yang merupakan representasi dari aspirasi rakyat. Sebuah harapan publik yang kini dituntut dari Joko Widodo untuk menjadi seorang presiden yang paripurna, menuntaskan 2 periode masa jabatannya, akan berada di atas semua kandidat calon presiden, calon wakil presiden di pemilu 2024. Tidak miring dan berpihak, bersama-sama seluruh elemen bangsa memperjuangkan ikhtiar kebangsaan, meskipun pilihan politiknya berbeda untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju.